Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa pusing banget sama Meta Ads? Nah, materi kali ini yang diangkat dari buku Beriklan Tanpa Panik kayaknya bakal mengubah cara Anda melihat semuanya. Kita akan coba pahami Meta Ads bukan sebagai ajang tebak-tebakan, tapi sebagai sebuah sistem yang sebenarnya logis dan bisa kita ajak kerjasama. Nah, pertanyaan ini kayaknya familiar banget ya buat banyak orang. Ini keluhan paling umum. Anggaran iklan udah keluar, statusnya aktif, impresi jalan, klik juga ada, tapi kok ya, sepi. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang beli, bener-bener kayak teriak di ruangan kosong. Oke, di bagian pertama ini, kita bakal kupas tuntas perasaan boncos ini. Kenapa sih iklan yang katanya canggih, yang mestinya datengin pelanggan, malah terasa kayak buang-buang uang? Kita akan bedah bareng-bareng, karena kemungkinan besar masalahnya bukan di Anda kok. Dan biasanya, inilah yang terjadi di kepala kita kan. Kita langsung nyalahin diri sendiri. Kayaknya saya emang nggak bakat ngiklan. Atau kita nyalahin yang teknis. Ah, algoritmanya aneh nih, rusak kali. Wajar banget ngerasa gini. Tapi, gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang lain? Gimana kalau ternyata bukan itu semua masalahnya? Nah, ini dia intinya. Masalahnya itu bukan soal bakat atau algoritma yang error. Masalahnya adalah kita seringkali pakai peta lama untuk menjelajahi dunia baru. Sistem Meta Ads hari ini tuh udah beda banget. Karena cara kita sebagai manusia merespons iklan pun udah banyak berubah. Sekarang, kita masuk ke bagian paling serunya. Sebuah studi kasus yang sederhana banget, tapi bakal jadi aha moment buat kita semua. Percaya deh, rahasia di balik boneka teddy bear ini bisa mengubah cara kita beriklan selamanya. Studi kasusnya simple banget. Jualan boneka teddy bear. Produk yang semua orang tahu kan? Tapi justru dari hal yang kelihatannya sepele ini, kita bakal nemuin pelajaran yang fundamental banget. Awalnya, asumsi yang dipakai itu logis banget kan? Produknya boneka, ya identik sama perempuan. Jadi target iklannya, ya perempuan. Kalau di atas kertas, strategi ini kelihatannya udah paling benar. Tapi, hasilnya persis kayak masalah kita di awal tadi. Iklannya rame, banyak yang kasih love, banyak yang komen, ih lucu banget bonekanya. Tapi, penjualannya nol besar. Iklan ini berhasil narik perhatian, tapi gagal total buat mendorong orang beli. Lalu, ada satu hal kecil yang diubah. Bukan budgetnya, bukan target audiensnya, tapi cuma satu kalimat di dalam iklannya. Kalimat sesederhana ini ternyata mengubah segalanya. Dan disinilah pencerahannya. Realitasnya, iklan yang pertama tadi itu ngobrol sama orang yang keliru. Iklannya merayu si penerima hadiah, yaitu para perempuan, tapi lupa sama si pengambil keputusan, yaitu pasangannya. Sistem Meta nggak salah target, tapi pesan kita yang nggak pas sama konteks si pembeli. Ingat, yang membeli belum tentu yang memakai. Nah, slide ini ngerangkum perubahan cara berpikirnya dengan sempurna. Cara lama itu bikin kita sibuk nebak-nebak siapa targetnya, umurnya, gendernya, minatnya apa. Sedangkan cara baru ngajak kita fokus buat memperjelas sinyal yang kita kirim. Pertanyaannya geser, dari siapa yang mau beli, jadi respon seperti apa sih yang saya mau, dan gimana caranya saya mancing respon itu. Ini perubahan yang gede banget. Oke, kita udah paham nih pola pikir barunya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara terapinnya secara praktis? Gimana cara kita ngobrol sama algoritma Meta Ads pakai bahasa yang dia ngerti? Ini kuncinya. Kita sering banget ngelihat campaign objektif itu cuma kayak tombol teknis yang harus diklik. Padahal, coba deh bayangin objektif itu sebagai sebuah undangan. Setiap objektif adalah undangan dengan tujuan yang spesifik, yang bakal narik tipe tamu yang beda-beda. Misalnya nih, pas Anda pilih objektif engagement, Anda itu sebenarnya lagi ngirim undangan yang isinya, "Halo Meta, tolong dong cariin orang-orang yang senang mulai obrolan, yang suka nge-like dan komen." Tujuannya interaksi, bukan transaksi. Jadi keliru kalau kita berharap undangan ngobrol santai ini langsung menghasilkan penjualan. Sebaliknya, objektif sales itu undangan yang lebih to the point. Undangannya bilang, "Meta, tolong cariin orang yang udah siap ngambil keputusan dan punya kebiasaan belanja." Nah, kalau undangan ini kita kasih ke orang yang baru kenal kita, ya pasti anak dan jatuhnya maksa. Makanya iklan sales seringkali gagal kalau audiensnya masih dingin. Biar sinyal undangan kita konsisten dan jelas, strukturnya harus benar. Level paling atas, campaign, itu niat utama kita. Di bawahnya, ad set, itu kayak ruang kelas buat algoritma belajar. Dan yang paling bawah, ad, itu pesan spesifik yang kita sampaikan langsung ke manusia. Ketiganya harus sejalan, dari niat, proses belajar, sampai ke pesannya. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir, di mana kita bakal nyatuin semua kepingan puzzle ini.
Kita akan coba bangun sebuah mindset supaya kita bisa berhenti nebak-nebak dan mulai bekerja bareng sistem, bukan malah ngelawan sistem. Dan inilah prinsip utamanya. Tugas kita itu bukan kontrol sistem, tapi memfasilitasinya. Kita nggak bisa maksa algoritma, tapi kita bisa ciptain kondisi yang ideal supaya dia bisa belajar dengan baik. Anggap aja kita ini fasilitator yang baik buat dia. Soalnya, kalau kita panik, biasanya ini yang terjadi. Kita gonta-ganti iklan tiap hari. Kita ngejudge performa iklan terlalu cepat, dan akhirnya malah kita hapus semua data pembelajaran yang udah susah payah dikumpulin sama sistem. Akibatnya, kita maksa algoritma buat ngulang dari nol terus. Capek kan? Ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget soal ini. Meta Ads itu bukan alat buat benerin bisnis yang rusak. Dia itu akselerator. Kalau fondasi bisnis Anda udah bagus, iklan bakal bikin bisnis Anda melesat. Tapi kalau fondasinya rapuh, iklan cuma bakal mempercepat uang Anda bocor. Jadi, berhentilah ngejar kesempurnaan. Sistem ini jauh lebih menghargai konsistensi. Pesan yang cukup baik tapi dijalankan dengan sabar, itu bakal selalu ngalahin pesan yang sempurna tapi gonta-ganti terus. Kuncinya cuma satu, konsistensi. Oke, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Selama ini, apakah Anda cuma sekedar menjalankan iklan, atau Anda sedang membangun sebuah sistem? Karena membangun sistem itulah inti dari beriklan tanpa panik. Sistem yang baik akan terus bekerja untuk Anda, bahkan saat Anda lagi nggak ngeliatin.